Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 082 Plus di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. 4 saham pilihan yang direkomendasikan di antaranya yang pertama ada BRPT pemirsa direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan di 825 hingga 1060. Kemudian juga ada XL di 2200 hingga 2690. Yang ketiga ada Adaro, tadi pun juga baru saja kita ulas, baru saja merilis kinerja mereka turun dan hari ini lebih dominan bergerak di zona hijau, juga direkomendasikan buy 2560 hingga 3130. Dan terakhir dari retail ada Aces pemirsa, juga direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan 695, sementara resistennya tampaknya bisa menembus di atas level 800-an, tepatnya di 815 ini. Ada BRPT, XL, Adaro, kemudian juga ada Aces, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa, investor, dan juga trader pasar modal Indonesia. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak James Evan Tumbuhan selaku Head Unit Investment Spesialis Bahana Sekuritas. Pak Evan, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita ke BRPT terlebih dahulu, pertimbangan terutama dari sisi teknikal sehingga saham ini masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Oke, jadi kalau kita lihat Mas David dan teman-teman bahwa pergerakan BRPT ini sudah ada volume dari minggu lalu tepatnya, dari tanggal 11 sampai dengan 11-14 Agustus sudah volume, sehingga akhirnya dia breakout moving average 200-nya di level 800 serta saat ini bertahan di level 895. Saat ini memang sempat tertinggi di 935 namun terkoreksi dan ini jadi level yang baik untuk kembali re-entry ya, untuk target terdekatnya di 960 lalu ke 1060 untuk jangka menengahnya gitu untuk BRPT. Sehingga kalau kita lihat pergerakannya secara moving average sudah berada di atas moving average, dan memang kenapa ini jadi pertimbangan saya untuk buy di BRPT sih, Mas David. Baik, bagaimana Anda melihat pembalikan arah yang dilakukan oleh BRPT? Karena di perdagangan Juni sempat tertekan ke 710, kemudian posisi beberapa waktu terakhir sempat di atas 900-an, meskipun penguatannya lebih ke arah terbatas dalam beberapa perdagangan terakhir. Ya, secara indikator sih masih berpotensi masih menguat. Memang dalam tanggal 18 Agustus ini ada koreksi ya, koreksi minor sih 3 hari. Nampaknya masih tertahan di area support 870 nih. Di 870 masih tertahan dan memang ini potensi buat ada setidaknya ada reverse ya untuk sampai dengan ke level 960 ini. Dan memang ini sudah dari Juli ini kan memang sudah di rada bawah ya di level 770, kemudian ada breakout resisten 825 sampai dan sekarang bertahan di level 895. Baik, dari BRPT kita beralih ke saham pilihan yang kedua, datang dari infrastruktur telekomunikasi. Ada XL ini, 2.200 supportnya tadi dan resistennya hingga 2690. Saham-saham infrastruktur telekomunikasi termasuk juga XL ini juga sudah mengalami penguatan signifikan dalam beberapa waktu terakhir, Pak Evan. Ya, sebenarnya kita lihat Excel tuh dari tanggal 28 Juli sebelum earnings memang di area level 2050 jadi level supportnya, dan memang saat ini sudah breakout resistance-nya ya, sudah berubah dari downtrend channel semenjak bulan dari tahun lalu Juni 2022, ini mulai pergerakannya mulai reverse nih untuk break level 2240 dan sekarang di 2420 ya. Nah, ini apabila tembus lagi 2420, ini potensi ada kenaikan setidaknya sampai dengan 2690. Didukung juga oleh ada golden cross MA 350-nya mengcrossing MA 200. Jadi potensi buat continuous uptrend sih sebenarnya, Pak. Baik, kita beralih ke saham pilihan ketiga dari pertambangan batubara, ada Adaro. Tadi pun juga sempat kita ulas dan masuk ke dalam listed Kapanis Update kita hari ini. Tapi yang cukup menarik adalah di posisi penutupan sesi kedua hari ini, penguatannya lebih ke arah terbatas, ditutup flat di 2.700 ini. Apakah ini mempengaruhi dari support dan resisten yang Anda rekomendasikan atau masih tetap berlaku, Pak Evan?
Oke, masih berlaku untuk Adaro ya. Sebenarnya kita masih melihat area supportnya di dekat moving average 7 di 2560. Mungkin karena ini sudah penguatannya ada 4 hari terakhir ini, apabila besok ada sedikit koreksi, apabila mau entry dekat-dekat area level 2650 sampai 2670, kemudian harapannya untuk tarikan dalam beberapa minggu depan, setidaknya apabila di 2900 ditembus, kita akan menuju level 3130 mungkin dalam jangka waktu 1 sampai 2 minggu ke depan. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang terakhir dari retail. Ini tampaknya direkomendasikan ada ACES, juga direkomendasikan buy. Dari sisi perjalanannya, beberapa waktu lalu ACES tampaknya cukup sulit Pak untuk menembus di level 700-an. Namun level ini ternyata sudah berhasil ditembus dalam beberapa perdagangan terakhir. Dan penutupan hari ini berada di 755. Tadi pun juga sempat mengalami tekanan di sesi pertama pada pagi tadi. Ya, sebenarnya ACES itu semenjak Mei itu sudah mulai reverse ya, karena sudah bottom banget ya, masuk ke fase saat ini masuk ke fase partisipasi setelah distribusi dari di tahun lalu sampai dengan akhir tahun. Nanti masuk ke fase partisipasi dan memang saat ini sejalan bergerak di atas moving average-nya, dan secara pergerakan ini menguji area level 800 sampai 820 untuk ke depannya, karena kita lihat sini polanya sudah higher high higher low dan memang sudah membentuk dua kali high high low, dan memang berpotensi buat continuous uptrend setidaknya sampai 800 sampai 820. Nextnya mungkin setelah 820 kita lihat di 920 ya untuk pergerakan di AS Hardware. Area supportnya mungkin bisa dilihat bahwa bisa dilihat tadi untuk area supportnya tadi sudah saya sebutkan di situ ya, untuk area support di AS Hardware. Memang kalau kita lihat gerakan AS Hardware ini sedang uptrend sih Mas, jadi mungkin bisa dimanfaatkan untuk following the trend. Didukung dari sisi volume juga tidak, Pak Evan? Karena dari perdagangan Maret, Mei yang sempat tertekan ke 440 dan tampaknya udah hampir 100% ini pembalikan arahnya. Dan tadi juga resisten Anda juga sudah di atas 800-an. Ya. Sebenarnya masih didukung oleh volume ya, terutama dalam 3 hari terakhir ini. Dalam 3 hari terakhir ada volume yang cukup menarik gitu, meskipun tidak setinggi di bulan Juli. Tapi kalau kita lihat memang masih ada akumulasi sih, terutama dari salah satu mungkin dari foreign ya, terutama dari foreign memang menarik untuk pergerakan saham dari AS Hardware. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. BRPT, XL, Adaro, kemudian juga ada ACES. Pak Evan, kita akan jeda kembali di segmen terakhir. Kita akan coba jawab pertanyaan, cukup banyak yang masuk untuk sore hari ini, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Evan, kita lanjutkan, waktu kita cukup terbatas. Kita akan coba jawab pertanyaan. Yang pertama ada Bapak Dito dari Sidoarjo. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami, menanyakan saham MBAP, Pak Evan, sampai dengan bulan depan sudah ambil posisi di 5425. Masih profit karena hari ini tertekan cukup dalam, ditutup di 5.600. Analisis Anda? Oke, untuk MBAP potensi buat closing the gap di level 6275 ya. Di situ ada gap yang pada tanggal 3 Mei, jadi mungkin resisten di 6275, 6300. Support levelnya bisa dipertimbangkan di area 5150 ya. Baik, kemudian ada Bapak Anggiat di Bekasi. Kita beralih ke saham pertambangan batubara sepertinya. Untuk Harum Pak, sudah ambil posisi di 1800. Oke, nah mungkin masih di atas ya, di 800 ya. Tapi saat ini menariknya apabila Harum close bisa di atas, menguat di atas 1720, akan membentuk pola inverted head and shoulders dengan targetnya lebih cukup panjang sih sebenarnya untuk si Harum. Mungkin di area 2300-an ya untuk pergerakan apabila break 1700 di break resistance-nya gitu ya. Untuk supportnya mungkin kita lihat area supportnya di level 1515 untuk Harum. Baik, selanjutnya ada Valeska dari Jakarta menanyakan emiten penerbangan. Ada GIA yang naik signifikan dalam beberapa hari pedagang terakhir terkait juga dengan rencana merger maskapai BUMN. Apakah baik untuk entry untuk GIA? Hari ini GIA ada volume cukup gede sih, Mas. Jadi mungkin saat ini kan ada gap yang cukup banyak nih ya di semenjak bulan Januari ya. Mungkin potensi kalau untuk yang bagi punya GIA, potensi close the gap sampai dengan 122 sih sebenarnya. Gitu untuk mungkin jangka waktu 1 sampai 1 bulan ke depan sih ya. Baik, tidak menyebutkan nama, ada lokasi untuk Goto tembus 85. Bisa cicil buy di harga berapa?
Goto saat ini lagi tertekan terus ya. Mungkin area supportnya tuh kalau kita lihat di level 81 ya. Justru hati-hati mungkin kalau misalkan break 81 mungkin bisa keluar dulu. Tapi kalaupun mau coba trading buy dekat-dekat di 83, 84 lah ya untuk area buy-nya. Tapi waspada area supportnya di 81. Apabila tembus di bawah 81 itu mungkin bikin new support baru sih sebenarnya. Oke, selanjutnya ada Oscar yang ada di Bali menanyakan SMDR, Pak. Baru ingin entry, Anda rekomendasikan tidak? Oke, SMDR hari ini ada volume juga dan gerak di atas moving average 50-nya. Mungkin kalau mau buy dekat-dekat 370, 372 ya. Di apabila besok openingnya 370, 372. Target resistennya di level 300 terdekat di level 390. Lalu berada resisten selanjutnya di level 410. Untuk supportnya di 354. Baik, terakhir ada Clay dari Bandung. Untuk Bumi, singkat saja, Pak Evan. Oke, Bumi kita masih melihat ini ada potensi buat naik ya. Untuk Bumi atau Bumi ya? Bumi, Pak. Bumi ya? Ya. Bumi saat ini bergerak di atas moving average MA 200-nya. Potensi level resisten di level 160, next-nya di 168. Support levelnya di level 137 sampai 127. Baik, jawaban untuk Clay yang ada di Bandung, ada Bumi posisi di 150 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor, trader dan juga pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas, Pak Evan. Tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini dan kami mohon maaf bagi pemirsa yang sahamnya belum sempat kami bahas karena waktu kita cukup terbatas dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan esok hari. Pak Ivan, terima kasih. Sehat selalu, Pak Ivan. Terima kasih, teman-teman salam. Oke, ada Pak James Evan Tumbuhan, Head Unit Investment Spesialis Bahana Sekuritas. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.